Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanitalia, saya dari 10 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 2. Pada kesempatan saat ini, saya ingin mempresentasikan polipropilena kantong plastik. Pengertian kantong plastik. Polipropilena atau plastik PP adalah polimer yang terbuat dari monomer propilen yang memiliki sifat kaku, tidak berbau, dan tahan terhadap bahan kimia pelarut asam dan basa. Plastik PP merupakan jenis plastik kedua yang paling banyak diproduksi di dunia. Plastik PP dianggap sebagai baja dari plastik karena bisa dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan Anda. Kantong plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang disebut etilen. Rumus kantong plastik. Plastik merupakan bagian dari molekul hidrokarbon. Zat penyusun dasarnya adalah karbon dan hidrogen. Contoh dari ikatan kovalen diantaranya ikatan tunggal C-C, ikatan ganda C sama dengan C, atau ikatan rangkap 3. Karbon mempunyai kemampuan untuk berikatan membentuk rantai yang panjang seperti oktan. CH3 min CH2 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 min CH3. Plastik yang mempunyai struktur paling sederhana adalah polietilen atau PE. Umumnya, susunan molekul dari PE terdiri dari 1000 atom karbon di dalam tulang punggungnya. Molekul dari plastik sering disebut dengan makro molekul karena ukurannya sangat besar dilihat dari panjang rantai karbonnya. Untuk menyederhanakan struktur kimia dari makromolekul, maka digunakan penyingkatan. Bagian terkecil dari rantai karbon yang panjangnya disebut dengan mer atau monomer sering dituliskan seperti berikut. Min CH2 min CH2 N min, di mana N adalah jumlah atau derajat dari polimerisasi. Berikut adalah reaksi kantong plastik. Manfaat-manfaat kantong plastik. 1. Penggunaan pupuk organik. Manfaat paling utama dari penggunaan kantong plastik yaitu sebagai pembuatan pupuk organik terbaik. Dari pupuk organik tentu saja bisa menyuburkan tanaman. 2. Keperluan belanja berkali-kali. Menggunakan kantong plastik ini berkali-kali setiap hendak pergi belanja, jadi bisa mengurangi penggunaan plastik di wilayah sekitar. 3. Menjadikan bahan material untuk bungkus hiasan. Sebagai bahan material guna melapisi berbagai benda yang terbilang cukup rawan terhadap goresan atau bahkan barang pecah sekalipun. Jadi lebih baik lapiskan saja dengan plastik ini di benda tersebut. 4. Menjadi bahan utama pembuatan batako. Batako sendiri memang berasal dari beberapa sampah plastik. Umumnya plastik tersebut biasanya tersebar di berbagai kawasan cukup minimalis, tidak besar. 5. Sebagai wadah lain yang penting. Maksud di sini sebagai wadah, yaitu baik itu kantong atau sampah plastik lain seringkali jadi wadah untuk melukis atau bahkan menggambar. 6. Menjadi bahan utama membuat kerajinan. Banyak pengrajin kreatif yang menjadikan buah karyanya lalu keras dan terkenal hingga luar negeri. Semuanya hanya dengan sampah plastik saja. Dampak-dampak kantong plastik. 1. Sampah plastik jadi masalah global. Material atau bahan plastik yang mudah tersebut membutuhkan bertahun-tahun untuk dapat terurai. Bahkan, beberapa plastik puluhan tahun lalu masih tersisa di beberapa tempat pembuangan akhir atau TPA. Dengan waktu urai yang lama, faktanya proses atau jumlah produksi tidak berkurang sama sekali dan bahkan seakan menjadi gaya hidup perkotaan untuk menggunakan berbagai alat berbahan. 2. Sampah plastik sebagai polutan laut. Sampah yang berakhir di laut juga dimulai dari rasa acuh untuk membuang sampah melalui selokan, aliran sungai atau danau yang akhirnya mengalir hingga ke laut. 3. Sampah plastik merusak ekosistem. Sampah plastik memang merusak ekosistem, terlihat dengan berubahnya beberapa sungai yang dipenuhi dengan limbah industri maupun rumah tangga. 4. Dampak plastik terhadap hewan laut.
Sampah plastik yang sulit terurai akan tetap mengambang dan menghiasi laut. Bahkan bisa saja merusak bagian dasar laut seperti penumpukan sampah plastik. 5. Penumpukan sampah di TPA. Sampah yang tidak terurai dengan baik dengan volume yang banyak juga menghiasi berbagai tempat, termasuk tempat pembuangan akhir atau TPA. 6. Plastik sulit terurai. Plastik sendiri memang sangat sulit terurai karena dari banyaknya plastik, hanya sekitar 20% yang sukses didaur ulang. Plastik terdiri dapat bertahan sangat lama di bumi, hingga 60-70 tahun. Serta plastik yang dibuat pada awal tahun 2000-an kemungkinan masih ada hingga saat ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi polipropilena kantong plastik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.